Selamat datang di Rolasan. Selamat datang di Rolasan, ngobrol santai tentang perpustakaan, bisa tentang kebugaran, kulineran, dan macam-macam. Pokoknya santai. Di episode spesial, karena kita kedatangan tamu Ibu Nurnisya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Sekarang sedang menjalani diklat BIM, apakah padat Bu kegiatannya? Ya lumayan padat walaupun off kampus, tapi tugas-tugasnya juga banyak. Terus harus membaca juga, harus belajar. Ini sekarang topiknya karena Ibu adalah sebelum jadi kepala PT, beliau itu pustakawan sejati ya? Pustakawan. Jadi bisa dikenalkan ke masyarakat dulu Ibu belajar tentang perpustakaan di mana, kemudian kerja pas awal-awal di mana, kemudian hijrah ke Blitar, ceritanya gimana? Jadi saya memang kuliahnya D3 perpustakaan awalnya, kemudian bekerja di perpustakaan daerah ya. Jadi waktu itu masih namanya perpustakaan daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Terus kemudian setelah saya bekerja dan punya anak satu, itu oleh pimpinan ditugaskan untuk kuliah S1. Akhirnya mengambil lagi S1 perpustakaan Di Sulawesi Tengah. di Sulawesi Tengah. Tahun 2005 ya, 2006 saya pindah di perpustakaan Pertama Kemerdekaan. Ikut suami. Kebetulan suaminya 2004 sudah di SDM. Berarti Ibu menikah di tahun 94. Cuma pas dari 94 ke 2004 itu belum ada keinginan untuk pindah ke Jawa. Ya, sebenarnya rencana untuk pindah itu sudah ada ya, karena memang waktu itu kami dengan suami ingin menyekolahkan anak kami itu memang di Jawa, karena ya biar bagaimana kan pendidikan ya lebih bagus di Jawa ya kalau Masa itu. pada saat itu. Jadi akhirnya kami memang bertekad, alhamdulillahnya ada perpustakaan pertama Bung Karno sehingga kami bisa pindah di perpustakaan, dan kebetulan suami dulu, jadi saya ikut suami untuk pindah. Selisih berapa? Selisihnya 1 tahun. Nah, kayaknya pertemuan antara Ibu dan suami juga di perpustakaan. Bisa diceritain? Jadi perpustakaan itu bukan hanya sebagai tempat mencari ilmu, pengetahuan, mencari informasi, tetapi juga ada fungsinya adalah rekreasi, dan kebetulan yang bertemu jodoh ya bisa di perpustakaan. Termasuk suami Ibu? Ya termasuk, karena waktu itu suami saya kebetulan di layanan. Kebetulan pada saat itu suami saya kuliah ya, mengambil S1 di Palu, di Universitas Sadulako. Akhirnya cari-cari tugas, jadi sambil menyelam minum air. Seperti itu, jadi sambil membaca ya ketemulah petugasnya. Jadi waktu itu saya yang membantu karena kebetulan saya di layanan. Tapi memang saat suami Ibu itu ke perpustakaan, ketemunya langsung sama Ibu Nuri atau itu sudah beberapa kali dia ke perpustakaan baru ketemu Ibu Nuri? Karena saya pustakawan yang paling ramah mungkin ya. Jadi pada saat itu setiap pengunjung mesti saya tanyakan cari apa. Kebetulan pada saat itu suami saya mencari tugas ya. Pada saat itu sebelum menjadi suami mencari Skripsi. tugas, bukan skripsi, mencari tugas tugasnya, karena kebetulan beliaunya itu kuliahnya eksakta ya, pendidikan, tetapi pokoknya IPA lah ya. Nah di situ kan mencari koleksi-koleksi seperti fisika, matematika. Saya banyak membantu. Akhirnya ya mungkin ya dari mata turun ke hati ya, sama seperti itu. Jadi akhirnya ya karena kita banyak membantu, akhirnya ya
Dari suku turun ke Nah, dari buku turun ke hati seperti itu. Nah, waktu itu apa yang membuat akhirnya klik sebagai seorang pustakawan dan pemustaka karena berinteraksi lebih sering, kemudian momen apa yang akhirnya membuat Bu Nuri dan suami itu klik? Apa dimulai dari suami dulu berkirim surat atau apa dulu? Ya tidak kirim surat sih, karena kami dulunya itu tidak lama-lama pacarannya. Karena pertama kita ya tidak seperti yang sekarang lah, pacaran yang sering ini, tetapi langsung melamar. Jadi cuma 3 bulan atau berapa jalan langsung melamar. Akhirnya ya 3 bulan dari pertemuan pertama itu. pertemuan pertama langsung melamar, ya akhirnya menikah. Jadi walaupun apa namanya apa beda ya antara orang Bugis sama orang Jawa ya. Jadi ini ada 2 suku yang kita ingin satukan. Jadi ya rumit juga karena Makassar itu kan mungkin sudah tahu ya kalau orang Makassar itu bagaimana, ada istilahnya panai dan sebagainya ya, pasti sudah tahu ada istilahnya. Tetapi ya alhamdulillahnya lancar karena mungkin memang ada jodoh. Karena kan namanya jodoh itu sudah ditentukan. Jadi apa namanya, jodoh itu sudah ditentukan, sudah takdir namanya, siapa yang akan nanti sudah ditetapkan. Jadi ya jodohnya ya sudah itu, akhirnya ya jadi deh seperti itu. Balik lagi ke Bu Nurni saat menempuh kuliah D3 perpustakaan, dulu namanya apa? Nama jurusannya apa? Jurusan perpustakaan. Ilmu perpustakaan. Ilmu perpustakaan. Kenapa itu dulu kepikiran daftar ke ilmu perpustakaan? Sebenarnya dulu itu saya mau jadi dokter karena saya dari jurusan SAK ya, saya kebetulan jurusan biologi pada saat itu A2 ya. Saya jurusan biologi, terus saya mau mendaftar ke kedokteran. Tapi karena tidak lulus di kedokteran, akhirnya sudahlah kita dari jadi dokter bungkus saja. Jadi akhirnya ya ambil D3, alhamdulillah yang lulus, lanjut. Akhirnya ya jadi pustakawan. Ternyata dokter sama pustakawan menurut saya ya sama-sama membantu orang ya. Dokter mengobati, sementara pustakawan itu juga ya apa namanya sangat berbakti juga ya, sangat mengabdi juga, karena dalam hal ini mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu memang tidak bisa langsung diukur. Kalau dokter itu kan langsung sembuh ya. Kalau kita membantu orang untuk menjadi pintar atau berhasil, itu kan tidak langsung dilihat, tetapi berjenjang ya, sampai orang itu nanti bisa dikatakan berhasil. Jadi ya kalau guru dikatakan apa namanya tanda jasa itu loh, apa sih istilahnya, pahlawan tanpa tanda jasa, maka pustakawan pun bisa digelari seperti itu, pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, waktu itu untuk menjadi pustakawan apakah cukup lulus kuliah kemudian bekerja di Dinas Provinsi Sulteng ya? Itu langsung jabatan ibu pustakawan atau dulu harus menempuh semacam diklat dan lain-lain? Jadi kalau dulu itu karena memang ada formasinya, waktu itu formasi D3 untuk pustakawan, kita mendaftarnya ya perpustakaan nasional, karena pada saat itu perpustakaan daerah itu kan masih dipegang atau masih masih perpustakaan nasional juga, cuma perpustakaan daerah seluruh Indonesia. Jadi pada saat itu ya saya mendaftar, kemudian keterima 2 tahun itu CPNS, kemudian langsung menjadi pustakawan. Tidak melalui, karena memang jurusannya sudah jurusan perpustakaan, sehingga langsung jadi pustakawan terampil. Apa yang membuat kangen model perpustakaan zaman dulu atau zaman sekarang? Kan pasti jauh berbeda. Ya, jelas jauh berbeda. Nah, kalau perpustakaan sekarang kan ya alhamdulillahnya ya lebih modern lagi, lebih teknologi. Kalau kita dulu pada saat saya menjadi pustakawan, karena kebetulan saya di teknik, itu masih membuat katalog itu masih menggunakan mesin ketik. Masih menggunakan mesin ketik ya, masih mesin ketik. Nah, terus pada saat sekarang ini kan kita membuat katalog itu sudah komputer, kemudian bahkan ada program yang mengenakan kita. Jadi kita tidak,
Kalau dulu itu kita membuat katalog itu kita harus hitung ketukannya itu loh, harus masuk 3, kemudian keluar berapa. Nah kalau sekarang kan enak, dengan adanya aplikasi misalnya otomasi, kita tinggal mengetik saja, masukkan bibliografi sebuah buku, langsung muncul nanti katalognya. Kalau dulu kita ya manual, ya kita ketik dan kita kita ketik, kemudian kita kalau buat katalog ya pakai hitung-hitungan. Terus kartunya pun, kartu katalognya itu kan harus 12,5 kali 7,5. Jadi itu kita harus benar-benar, karena itu adalah aturan yang harus kita ada aturan, maka kita ya harus potong-potong kita potong karton seperti itu. Kalau sekarang kan enggak, sudah ada kertas continue form dan sebagainya. Bahkan sekarang kan kita tidak perlu lagi membuat katalog kertas ya, kita tinggal ada opang dan sebagainya. Jadi ya jangan mas perbandingannya lebih enak sekarang. Kalau tentang kebiasaan membaca buku, benerin dulu waktu kecil, apakah di rumah juga ada buku-buku yang banyak atau pergi ke perpustakaan dulu waktu kecil saya? Jadi kebetulan kan orang tua saya memang kerjanya di PU ya, kerja di PU, jadi kerja pegawai itu lah. Jadi otomatis pada saat itu kalau misalnya saya berulang tahun tidak diberikan sepatu atau apa, tetapi memang saya diberikan buku. Pada saat itu saya diberikan buku ya cerita. Buku cerita pada saat itu memang saya diberikan buku cerita, kecuali kalau misalnya saya minta mau beli ini baju misalnya, ya baru diberikan. Tetapi kalau misalnya hadiah itu mesti ya hadiahnya ya buku itu. Kalau enggak buku tulis ya buku bacaan. Buku apa yang paling membekas, yang paling teringat? Di zaman saya itu ya buku anak-anak yang seperti apa ya, yang kalau waktu itu kayaknya di umur saya yang 70 Bobo belum ada ya, belum ada Bobo pada saat itu. Tetapi ada, saya lupa ya, majalah apa itu ceritanya? Ya ceritanya yang mirip-mirip seperti Bobo, iya ceritanya anak, karena waktu itu kita masih kecil ya. Kalau kita waktu SMP, SMA kan kita menentukan sendiri ya buku-buku apa saja yang kita ingin. Kalau banyaknya sih waktu sekolah SMP SMA ya novel seperti itu ya, banyaknya sih bacanya novel, kemudian ya pelajaran seperti itu. Kalau ibu mendidik anak untuk membiasakan membaca, gimana caranya? Nah itu dia, anak-anak sekarang itu kan sudah tidak boleh disuruh ya, nggak mau lagi disuruh. Jadi bagaimana kita menempatkan diri kita itu sebagai teman. Jadi bukan lagi sebagai orang tua, pemerintah harus baca, jadi sebagai teman. Dan itu harus dimulai dulu dari kita sebagai orang tua. Nah misalnya paling tidak ada bacaan yang kita baca supaya anak-anak itu akan tumbuh melihat dan meniru seperti itu. Jadi ya kalau kita misalnya membaca, ya otomatis kan anak-anak itu membaca. Dan itu kebetulan suami saya adalah guru, jadi ya otomatis kan dia harus membaca, bikin RTP dan sebagainya, dia harus membaca dulu pelajaran, kemudian kemudian menerapkannya. Jadi anak-anak itu paling tidak, apaan bapak ini bukunya banyak kan, biasanya seperti itu. Dan kebetulan juga pada saat itu kami juga banyak tugas, karena pada saat kita masuk ke sini juga itu sering membuat ringkasan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang juga saya bawa buku pulang untuk untuk meringkas atau apa, sekalian dibaca seperti itu. Pertanyaan terakhir Bu, ini karena Perpus Bung Karno baru merilis podcast berjudul Rolasan, apa harapannya dengan adanya ini? Alhamdulillah, harapan saya semoga ini terus dilanjutkan ya, karena ngobrol santai ya namanya. Ngobrol santai ini kan sangat perlu, jadi kita tidak perlu dengan rutinitas, pekerjaan kita kan sudah rutinitas ya. Dengan adanya ini kita juga lebih mendekatkan, bisa memberikan informasi-informasi kepada masyarakat melalui Rolasan ini, agar masyarakat itu lebih mengenal perpustakaan kita. Jadi harapan saya ini terus diteruskan. Dan mungkin nanti karena ini permulaan, sehingga nanti apa yang misalnya kita terus mengevaluasi ya, jangan puas.
hanya pada saat ini, tetapi terus dikembangkan, terus dilihat apa yang menjadi kekurangannya, kemudian dievaluasi, tetapi prinsipnya ini sudah bagus, ini sudah berubah dan alhamdulillah saya lihat sudah sangat baik. Tinggal nanti diatur misalnya narasumbernya siapa, mau berbicara apa, kemudian nantinya kalau perlu nanti juga pengunjung dikasih tempat lah untuk pengunjung untuk berbicara. Jadi bukan hanya kita pegawai dengan pegawai yang ada di PT, tetapi juga pengunjung atau kalau perlu ada narasumber yang bisa kita undang, karena ini adalah informasi tentang perpustakaan Bung Karno, tentang koleksi-koleksi Bung Karno, karena memang core bisnis kita adalah Bung Karno, sehingga nanti itu lebih diekspor lagi ya. Itu mungkin harapannya, tetapi nanti terus dilanjutkan, terus kegiatan ini terus dilanjutkan dan jika perlu dianggarkan ya untuk tahun berikutnya, karena mungkin ini belum ada ya anggarannya. Tetap dijalankan, tetap semangat untuk menjalankan ini semua, dan intinya saya berterima kasih dan apresiasi kepada adik-adik semua yang terlibat dalam rolasan ini ya. Sekali lagi apresiasi dan terima kasih. Terima kasih Bunda Wakil. Sampai jumpa di rolasan berikutnya.